Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman rahimakumullah, terutama sahabat kabilah dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bisa hadir dalam rangka mengisi kesucian bulan Ramadan ini dengan segala keberkahannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di hadis Imam Ahmad, Rasul menyebutkan bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa keberkahan yang ada di bulan Ramadan? Di hadis Imam Ahmad, Rasulullah menyebutkan bahwa di bulan Ramadan itu adalah tubtahu pihi abwabul jannah, pintu-pintu surga oleh Allah dibuka. Apa makna yang ada di dalamnya? Bukan berarti otomatis seluruh pintu surga itu dibuka. Yang pertama ingin saya jelaskan, pintu surga itu adalah pintu di mana setiap orang yang beriman kepada Allah, yang suci dari segala dosa, bisa memasukinya untuk menikmati balasan dari Allah yang terbaik. Di dalam Al-Quran, ihwati iman, surga oleh Allah disebut ada 8. Yang pertama adalah surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Yang kedua adalah surga Naim, Jannatun Naim, surga An-Naim. Yang ketiga adalah surga yang disebut dengan Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Yang keempat adalah Jannatu Aden, surga Aden. Lalu yang dua lagi menggunakan kata Darussalam dan Darul Maqamah. Yang dua lagi adalah Maqamul Amin, Maqamul Mahmudah. Ada 8 surga Allah. Dan Allah di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pintu-pintu surga itu oleh Allah dibuka di saat Ramadan bagi mereka yang saum. Maksudnya adalah hendaklah dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan saumnya dan segala aktivitasnya harus mampu membuka pintu surga. Artinya harus menjadi jalan bagi kita di Ramadan ini untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ihwati iman, Allah sudah berjanji membukakan pintu surga melalui sabda Rasulullah SAW. Lalu keberkahan yang lain di bulan Ramadan, Rasul melanjutkan wa tuglaku pihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan semua pintu neraka oleh Allah ditutup. Kita membaca di Al-Quran, neraka itu ada 7. Pertama adalah Jahannam, yang kedua adalah Jahim, yang ketiga adalah Lazo, yang keempat adalah Syakor, yang kelima adalah Sa'ir, yang keenam adalah Hutamah, dan yang terakhir adalah 7 adalah Hawiyah. Na'udzubillah min dalik. Tidak ada neraka yang lemah atau tidak ada neraka yang rendah, tidak ada neraka yang ringan. Semuanya adalah siksaan yang sangat berat. Kesempatan bagi kita di Ramadan ini betul-betul untuk meraih ridho Allah sehingga kita dijauhkan dari neraka-neraka tersebut. Jadi maksud hadis tersebut bukan berarti di bulan Ramadan itu semua pintu neraka ditutup, tapi bagaimana dengan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan di Ramadan, apakah saumnya, apakah sholat tarawihnya, sedekah, infak dan lain sebagainya termasuk tadarus Al-Quran, harus mampu menutup semua pintu-pintu neraka tersebut. Nah, bagi mereka akan meraih satu ridho Allah, terhindar dari neraka apabila saumnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Keberkahan yang Allah limpahkan di bulan Ramadan tidak cukup dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, tapi Rasul pun menyebutkan di dalam hadis Imam Ahmad tersebut, wa tughallu fihi asyayatin. Semua setan dibelenggu oleh Allah. Maksudnya dengan saum Ramadan dan segala aktivitasnya harus mampu membelenggu setan. Bukan berarti otomatis. Sebab kalau otomatis di bulan Ramadan itu semua setan dibelenggu, tidak akan ada orang yang tidak saum. Pasti semuanya saum karena tidak digoda oleh setan. Oleh karena itu pemahamannya bukan berarti otomatis di bulan Ramadan semua setan itu dibelenggu oleh Allah. Tidak demikian. Tapi maksudnya adalah bagaimana ikhtiar kita memaksimalkan ibadah kita, keyakinan kita, keikhlasan kita, memanfaatkan hadirnya bulan Ramadan ini dengan beribadah semaksimal mungkin. Agar apa? Agar setan-setan mampu kita belenggu. Tidak sampai di sana ihwati iman, keberkahan di bulan Ramadan, Rasul menyebutkan fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kapankah itu? Persisnya kita tidak diberitahu oleh Allah melalui sabda Rasul. Rasulullah SAW hanya menyebutkan, carilah di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Oleh itu mudah-mudahan nanti
di hari-hari ganjil, di 10 terakhir kita mampu meraih Lailatul Qadar dengan senantiasa beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man qoma Ramadana Lailatul Qadri gufira lahu ma taqaddama min dzanbi, al hadis. Barang siapa yang sholat tarawih di malam persis Lailatul Qadar, maka Allah berjanji mengampuni segala dosa yang telah dilakukan. Oleh itu mudah-mudahan kita mampu meraihnya. Ihwati rahimakumullah, hanya yang terakhir di kalimat terakhir di hadis Imam Ahmad ini yang perlu menjadi tazkirah. Rasulullah pernah mengatakan, man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan Ramadan ini, faqad hurima, sungguh dia terhalang. Artinya tidak semua yang saum akan memperoleh keberkahan dari bulan Ramadan ini. Oleh karena itu betul-betul kita harus melaksanakan semua Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah kepada Allah dengan benar, dan insya Allah didasari dengan keikhlasan. Semua keberkahan, keistimewaan di Ramadan ini yang tadi orang sudah disebutkan, semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu, dan memperoleh satu malam yang lebih baik dari satu bulan itu akan menjadi milik kita manakala kita betul-betul melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan motivasi pada kita agar ibadah Ramadan di tahun ini betul-betul mampu kita manfaatkan dengan berbagai ibadah yang benar menurut sunnah Rasulullah SAW. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.